Kan bagaimana manusia bisa masuk ke kerajaan surga atau ke maha suci, surga maha suci. Dan kita melihat ini adalah dunia penuh dosa. Di sini dunia dan di sebelah sini surga yang maha suci, tidak ada kotor satupun. Dan kita akan melihat usaha-usaha yang keliru. Dan contohnya adalah berbuat baik. Tetapi berbuat baik tujuannya apa? Kita akan melihat. Perlu melihat motivasi atau tujuan. Tujuannya apa? Dilihat orang, dipuji, terlihat terkenal, atau cari dana. Dan cari dana itu hasil pendapatan kita. Tujuannya apa? Harta kekayaan, uang. Tujuannya apa? Memiliki uang. Nah, kita akan melihat untuk kebutuhan atau keinginan kita sendiri atau mementingkan diri kita sendiri. Dan hal ini juga kita tidak akan mencapai ke surga, tetap akan jatuh ke neraka atau maut. Dan solusi lainnya apa? Kita akan melihat. Nah, rutinitas ibadah. Memang ibadah, tetapi tujuannya apa? Nah, kita akan melihat tujuannya. Kita ibadah supaya sembuh atau terlihat saleh. Tetapi kita akan ibadah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita tidak bisa sampai ke kerajaan surga. Tetap saja kita akan jatuh ke neraka atau maut. Dan kita akan melihat. Nah, ada solusi lain, pendidikan atau gelar. Walaupun kita pendidikan atau gelar, tapi tujuannya apa? Kita akan melihat tujuannya. Supaya sombong atau atau nilai menjadi naik, nama atau dikenal atau jabatan kita, supaya jabatan kita tujuannya apa? Supaya pangkat atau gaji kita naik. Tetapi tetap saja kita tidak akan sampai ke surga atau tidak tempat yang kotor. Tetap kita akan jatuh ke api neraka atau maut. Dan ini tidak sampai tujuan, tidak mencapai target, sasaran sulit dicapai, tidak bisa dicapai target, atau kesulitan mencapai tujuan. Dan kita tetap saja kita akan masuk ke neraka atau maut. Kita akan melihat komitmen yang bertanggung jawab. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, dipilih artinya disaring atau penyaringan, pemilikan atau dipilih, difilter atau diseleksi. Dipilih artinya banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit orang yang dipilih. Itulah sebabnya setelah dipanggil dilakukan penyaringan atau diseleksi atau dipilih yang benar-benar layak dan sungguh-sungguh. Dan saya juga mengambil komitmen untuk
sungguh-sungguh kuliah di Medan. Dan saya mengambil komitmen bahwa saya akan mengikuti aturan-aturan kampus atau aturan-aturan yang ada di asrama Medan. Dan saya juga akan sebelum wisuda saya tidak akan kembali ke Papua. Itu salah satu contoh yang saya menjelaskan komitmen saya. Sekian dan terima kasih. Apakah komitmen itu sungguh-sungguh? Ya. Kan masih perlu diproses lagi. Ya. Siap. Saya akan sungguh-sungguh komitmen saya akan mengikuti. Jadi melalui hal yang kita pelajari ini kita melihat kita perlu diseleksi ya. Apakah kita sungguh-sungguh atau main-main nantinya? Tujuan apa kita kuliah? Apakah kita kuliah karena panggilan atau bukan panggilan, atau karena pilihan kita, atau karena pelarian? Nah, ini menjadi evaluasi di dalam setiap hidup kita, menjadi pemikiran tersendiri agar kita sungguh-sungguh bertobat dan menghidupi panggilan tersebut, tidak dengan main-main. Dan